10 orang ya, 10 orang dinyatakan negatif, itu 4 orang ya, dinyatakan lagi yang 2 itu pemeriksaan pertama negatif juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang 6 ini negatif juga gitu ya, mudah-mudahan. Dan ada yang 1 pun juga ada yang dewasa, itu pasien dewasa itu juga pemeriksaan pertama juga negatif. Jadi sebenarnya 7 itu sudah negatif yang di klaster di Barito Utara, maksud saya yang kasus yang kita kirim kemarin. Kita kemarin tadi malam ya merujuk pasien PDP, ini klaster dari Goa. Klaster Goa ini kita sebelum kemarin ya, sebelum hari Jumat itu kita minta semua ke puskesmas dan juga rumah sakit kita adakan pemeriksaan secara fisik saja begitu ya. Itu semuanya sih sebenarnya sehat ya, sehat secara fisik. Jadi tidak timbul gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19 ini. Dia tidak demam, dia tidak batuk, dia juga tidak sesak nafas. Nah, tetapi sekaitan dengan mungkin merebaknya dan juga informasi dari kabupaten lain, juga informasi dari provinsi. Nah, ini klaster Goa ini patut diwaspadai. Nah, akhirnya kami hari Sabtu kemarin mengundang, kita sampaikan ke klaster Goa itu, dan hari Senin kemarin untuk kita periksa di rumah sakit. Dan hasilnya sudah mungkin dirilis oleh Bapak Bupati tadi malam ya, bahwa ada sebanyak 3 dari klaster itu dinyatakan reaktif ya. Jadi kita belum bisa menyatakan itu positif karena sesuai dengan protap yang ada atau protokol kesehatan kita, pemeriksaan yang dianut sekarang adalah yang PCR, swab PCR. Kalau hanya RDT itu belum bisa dinyatakan bahwa itu sebagai menegakkan diagnosanya. Jadi akhirnya ada yang 3 itu kita rujuk ke Doris Silvanus. Dan alhamdulillah sebenarnya keadaan pasien PDP itu juga stabil ya. Istilahnya tidak demam, tidak sesak nafas, dan juga tidak batuk-batuk. Nah, ini menyusahkan kita juga ya, karena mungkin ternyata orang yang positif COVID ini tidak menimbulkan gejala-gejala yang khas. Ini yang menyulitkan kita untuk mendeteksi ini. Itu mungkin yang terkait dengan kasus ODP dan PDP kita. Upaya-upaya kita selanjutnya, pertama tadi kita sudah merujuk yang bersangkutan, dan berikutnya tentunya kita harus juga mensosialisasikan ke masyarakat mungkin terkait dengan kasus ini, dan juga memberikan edukasi kepada kontak eratnya ya. Kontak eratnya ini siapa saja, tentunya mungkin yang tinggal bersama dengan PDP ini ya, namanya mungkin istrinya, anaknya, atau mungkin bahkan yang sering bertemu. Nah, ini juga kita tracing, yang kita untuk men-tracingnya begitu ya, bukan dari dinas kesehatan bagaimana, tentunya kami juga ada tangan-tangan yang di lapangan. Itu nanti kami minta bantu juga dari teman-teman puskesmas pembantu, dan bahkan mungkin nanti ada desa siaga COVID ini ya. Jadi ini penting karena tidak mungkin
tenaga kesehatan kita ya itu harus langsung ke sana, orang-orang kabupaten maksudnya ya. Kalau kabupaten langsung ke desa rasanya terlalu jauh begitu ya. Dan juga kami harapkan ini semua di setiap desa kelurahan harus ada desa siaga peduli COVID ini ya. Dengan pembiayaan tentunya di anggaran desa masing-masing itu diperbolehkan sesuai dengan Kemenkes ya, kemudian PDT dan desa ya. Ini sesuai dengan Juknisnya memang diperbolehkan untuk pembiayaan terkait dengan penanganan COVID di desanya masing-masing. Nah, ini sudah juga menjadi arahan dari Pak Bupati kemarin waktu rapat gugus tugas hari Jumat kemarin. Itu sudah semua diinstruksikan ke desa melalui camat untuk membentuk desa siaga untuk COVID ini. Baru sekalian, himbauan kepada masyarakat tentunya pertama memang kita tidak boleh panik, tadi memang itu benar, dan kita harus disiplin social distancing ya, jaga jarak, bekerja di rumah atau dari rumah ya, belajar di rumah dan juga beribadah di rumah, dan juga dilarang untuk berkumpul ya maksimal itu 20 orang ya. Jadi kalau di atas itu memang sudah tidak boleh lagi untuk berkumpul. Dan itu harapannya. Dan yang berikutnya adalah kita sesuai dengan anjuran WHO itu kita harus pakai masker, baik itu yang sakit maupun yang sehat ya, baik itu yang sakit maupun yang sehat. Nah, kalau yang sakit tentunya itu untuk menghindari penularan atau menularkan kepada yang sehat. Nah, kalau yang sehat memakai masker itu fungsinya adalah untuk menahan virus itu masuk ke tubuh kita, utamanya mungkin melalui hidung, mulut ya, untuk sebagai tempat masuknya virus corona ini.